Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dipertemukan di kegiatan pembelajaran IPA secara daring ya, atau pembelajaran jarak jauh. Tentunya kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita dipertemukan di kegiatan pembelajaran ini. Anak-anakku yang Bapak banggakan, izin memperkenalkan diri. Nama Bapak Amin Pribadi. Saat ini Bapak mengajar IPA di kelas 8 ya, dan karena ini pertama kalinya kita bertemu, jadi biasanya Bapak akan menyampaikan kontrak belajar antara guru dan siswa untuk pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Kenapa ini penting? Ini supaya pembelajaran lebih terarah dan juga ada kesepahaman antara guru dengan siswa ya. Baik, kita mulai. Latar belakang kenapa kontrak belajar ini perlu disampaikan, terutama pada masa pandemi pada pembelajaran jarak jauh, yaitu pada pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi memang bukan untuk mencapai target kurikulum secara ideal, tapi bagaimana agar siswa tetap sehat, nyaman, aman, dan mampu menjaga dirinya selama belajar dari rumah. Mereka harus dipastikan tetap menerima haknya dalam pendidikan dan pengajaran. Dan guru dianjurkan dalam pembelajarannya mengarah kepada kecakapan hidup, serta tak lupa tetap menanamkan pendidikan karakter dan juga budi pekerti. Meskipun tanpa tatap muka, penguatan nilai-nilai karakter dan budi pekerti tetap bisa diberikan oleh guru kepada siswanya. Misalnya, nilai karakter disiplin, religius, kejujuran, integritas, sopan santun, percaya diri, dan yang lainnya. Nah, untuk memenuhi tujuan tersebut, maka yang perlu dilakukan atau dibuat adalah kontrak belajar, supaya proses pembelajaran bisa lebih terarah dan terjadinya kesepahaman antara guru dengan siswa. Tujuan dan manfaat kontrak belajar. Yang pertama, sebagai gambaran pembelajaran selama PJJ. Dua, adanya kesepahaman antara guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Tiga, mempermudah penyampaian materi pembelajaran. 4. Mempermudah dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, tentunya untuk meningkatkan keaktifan siswa. Nah, untuk kontrak belajar dengan Bapak itu dibagi menjadi 3 tahapan ya. Pertama, pada saat sebelum dimulainya pembelajaran. Kedua, pada saat sedang pembelajaran. Dan yang ketiga, pada evaluasi atau penilaian hasil belajar. Baik, kita mulai dari tahap sebelum pembelajaran. Nah, apa saja sih yang perlu kita pahami bersama? Pertama, peserta didik menyiapkan diri secara fisik dan psikis untuk mengikuti PJJ IPA. Kedua, mengisi daftar hadir secara online lewat Google Form. Jadi nanti Bapak akan men-sharekan link Google Form dan harap diisi oleh setiap siswa ya. Kedua, pengisian daftar hadir maksimal sampai setelah jam belajar selesai. Jika lewat jam tersebut, maka Google Form akan ditutup. Misalkan selesai jam belajar dari IPA itu pukul 9:30, maka sampai 9:30 ditutup pengisian Google Form-nya. Jadi kalau mengisi jam 10 atau lebih gak bisa ya. Lalu, jika ada yang berhalangan mengikuti pembelajaran, tetap mengisi daftar hadir dengan memberikan keterangan izin atau sakit. Namun, kalian juga tetap memberikan konfirmasi ke guru, ke Bapak secara personal, alasannya kenapa, sakit atau izinnya kenapa, ya. Kemudian, jika peserta didik tidak mengisi daftar hadir sampai batas waktu yang ditentukan, maka akan dianggap alfa. Selanjutnya pada tahap saat berlangsungnya pembelajaran.
Nah, kegiatan pembelajaran nanti berpusat di grup WA masing-masing kelas. Ya, Bapak kan kemarin sudah membuat grup WA tuh. Nah, itu kita gunakan sebagai media untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, bertanya, share materi, dan lain-lain. Kedua, materi pembelajaran akan disampaikan di grup WA tersebut. Nah, seperti apa saja bentuk atau rupa dari materi pembelajaran itu bisa dalam bentuk video pembelajaran, slide presentasi PowerPoint, dokumen Word atau PDF, gambar, dan lain-lain. Kemudian, sumber materi yang bisa kita gunakan nanti itu bisa buku paket IPA, atau fasilitas internet, atau buku sumber lain yang relevan dengan materi yang sedang diajarkan. Selanjutnya, diharapkan peserta didik aktif pada saat pembelajaran, bisa dengan cara menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, mengerjakan tugas, kuis, dan lain-lain. Yang penting kamu jangan hanya absen, udah aja, enggak ya, harus aktif. Terakhir, peserta didik mengikuti pembelajaran sampai selesai. Nah, ini yang Bapak sampaikan barusan, bahwa jangan hanya mengisi absen saja, udah gitu hilang aja. Nggak boleh begitu ya. Harus selesai sampai pembelajaran selesai ya. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi atau penilaian hasil belajar, meliputi 3 aspek. Pertama, kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, psikomotor dan keterampilan, psikomotor atau keterampilan. Nah, penilaian kognitif dapat dilakukan dengan cara pemberian tugas atau penugasan, kuis, penilaian harian, PTS, PAS atau PAT. Sedangkan penilaian sikap dilakukan dengan cara melihat sikap peserta didik selama PJJ berlangsung, baik dari tata cara bahasa, berbicara, berperilaku, dan ketepatan waktu dalam mengerjakan maupun saat mengumpulkan tugas atau mengerjakan ujian. Dan untuk penilaian keterampilan dilakukan dengan cara unjuk kerja atau praktik, pengumpulan produk, portofolio, dan juga proyek. Nah, itu tadi 3 aspek yang dinilai ya untuk pembelajarannya. Jadi meskipun kita dalam masa pandemi, kita belajarnya secara daring atau online, tidak tatap muka, namun tetap mengoptimalkan penilaian untuk kalian ya. Selanjutnya, ketentuan tambahan bila mana yang Bapak sampaikan tadi ada yang belum disampaikan. Pertama, siswa menggunakan kalimat yang sopan ketika berdiskusi, mengirim atau menjawab pesan. Kedua, siswa berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ketiga, siswa mengerjakan tugas secara mandiri dan dilarang menjiplak kerjaan teman. 4. Ketepatan pengumpulan tugas sesuai jadwal akan memperoleh nilai lebih dari yang terlambat mengumpulkan. Jadi maksudnya, kalau misalkan Bapak meminta kumpulkan tugas pada hari Kamis, nah yang mengumpulkan pada hari Kamis nilainya akan lebih besar daripada yang mengumpulkan di hari yang lain, Jumat, Sabtu, Minggu, seperti itu. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi pokok yang akan kita pelajari bersama di semester 1, diantaranya gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, usaha dan pesawahan sederhana dalam kehidupan, struktur dan fungsi tumbuhan, sistem pencernaan manusia, zat aditif dan zat adiktif, sistem peredaran darah manusia. Nah, ini materi-materi pokok yang akan kita pelajari di semester 1. Kemudian di semester 2 itu beda lagi materi pokoknya. Di antaranya tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan, sistem pernapasan manusia, sistem ekskresi manusia, getaran dan gelombang, dan yang terakhir cahaya serta alat optik. Itu materi pokok di semester 2. Nah, alhamdulillah
Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk kontrak belajar di pertemuan kita yang pertama ini. Intinya silakan kalian pahami, silakan kalian resapi. Bila mana ada yang ingin disampaikan, ada masukan, ada saran, bisa kita diskusikan di grup WA ya. Dan nanti kita sepakati bersama apakah bisa ada pengurangan atau penambahan di kontrak belajar ini. Yang penting Bapak harapkan kalian tetap semangat untuk belajar meskipun kita dalam masa pandemi. Belajarnya secara online tidak tetap muka, namun semangat kalian untuk belajar harus tetap besar ya, jangan sampai menurun. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.